Kita harus on cam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Angkasa sebagai moderator dari kelompok 8 akan memimpin jalannya pemaparan materi mengenai menjual kepada konsumen korporator. Sebelum ke pemaparan materi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 8. Yang pertama, ada saya, Angkasa, sebagai pemateri ke-1. Yang kedua ada Tanopi sebagai pemateri yang kedua. Yang ketiga ada Lutfia Ainun sebagai pemateri yang ketiga. Dan yang keempat ada Rifki Saiful Yusuf sebagai pemateri yang keempat. Untuk mengefisiensikan waktu, kita mulai saja ke pemaparan materi yang pertama yang akan disampaikan oleh saya. Satu, ada pengertian konsumen korporasi. Secara etimologi, korporasi atau dalam bahasa Belanda korporasi, dalam bahasa Inggris corporation, dalam bahasa Jerman ada corporation, berasal dari kata corporatio dalam bahasa Latin. Corporate sendiri berasal dari kata corpus atau dalam bahasa Indonesia badan, yang berarti memberikan badan atau membadankan. Secara terminologi, korporasi mempunyai pengertian yang sudah banyak dirumuskan oleh beberapa tokoh hukum. Adapun menurut Black Laws Dictionary, korporasi adalah suatu yang disahkan atau tiruan yang diciptakan oleh atau di bawah wewenang hukum suatu negara atau bangsa, yang terdiri dalam hal beberapa kejadian tentang orang tunggal adalah seorang pengganti, menjadi pejabat kantor tertentu, tetapi biasanya terdiri dari suatu asosiasi banyak individu. Konsumen korporasi merupakan konsumen yang menarik untuk didekati dalam membina usaha dan bisnis. Hal ini didasarkan bahwa konsumen korporasi cenderung memiliki loyalitas yang cukup tinggi selama produk dan jasa yang diberikan oleh seorang wirausaha memenuhi kriteria yang ditetapkan. Selain itu, jumlah pesanan dari konsumen korporasi biasanya dalam jumlah besar. Hal ini membuat posisi konsumen korporasi juga sangat menarik untuk dipertimbangkan dalam mengembangkan usaha. Sekian yang dapat saya sampaikan. Pemaparan materi yang kedua akan disampaikan oleh Tenopi. Pada Tenopi saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan memaparkan mengenai bentuk-bentuk korporasi. Ada beberapa bentuk korporasi yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, korporasi publik. Korporasi publik yaitu korporasi yang didirikan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan untuk memenuhi tugas-tugas administrasi di bidang urusan publik. Contohnya, pemerintah kabupaten atau kota. Yang kedua, korporasi private. Korporasi privat yaitu korporasi yang didirikan untuk kepentingan privat atau pribadi yang dapat bergerak di bidang keuangan, industri, dan perdagangan. Korporasi privat ini sahamnya dapat dijual kepada masyarakat, maka ditambah dengan istilah go publik. Yang ketiga, korporasi publik kuasi. Korporasi publik kuasi yaitu korporasi yang melayani kepentingan umum atau public service. Contohnya, PT Kereta Api Indonesia, Perusahaan Listrik Negara, Pertamina, dan Perusahaan Air Minum. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Tenopi yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya pemaparan materi yang ketiga akan disampaikan oleh Lutfia Ainun. Kepada Lutfia Ainun saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi penjualan kepada konsumen korporasi. Penjualan yang efektif memerlukan rencana dan strategi. Langkah awal bisa berupa presentasi atau sekedar surat penawaran. Namun setiap penjualan tergantung pada negosiasi. Untuk menjual produk kepada konsumen korporasi, strategi penjualan harus didasarkan pada analisa menyeluruh atas kondisi konsumen, produk, pasar, dan persaingan. Proses penjualan harus melalui sejumlah tahap sebelum kesepakatan dicapai.
Strategi penjualan kepada konsumen korporasi bergantung pada keahlian bernegosiasi dan meyakinkan calon pembeli, yang hanya dapat diterapkan dengan baik bila didukung oleh pemahaman dan keyakinan akan produk atau jasa yang ditawarkan. Konsumen perlu diberitahu apa yang perlu mereka ketahui. Jadi pada saat presentasi, kemampuan menjawab segala macam pertanyaan yang mungkin timbul sangatlah penting. Memiliki pengetahuan terhadap produk sendiri saja tidaklah cukup, harus pula ditambahkan pengetahuan produk serupa agar ada pembanding. Cukup sekian yang saya sampaikan, saya kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Rofiah Ion yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya, pemaparan materi akan disampaikan oleh Rifki Saiful Yusuf. Kepada Rifki, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi pada hari ini. Poin keempat ada menghubungi konsumen korporasi. Untuk melakukan penjualan kepada konsumen korporasi, maka perlu dilakukan kegiatan sesuai dengan aktivitas bisnis, yaitu melakukan kontak atau menghubungi konsumen korporasi. Hal ini perlu dilakukan dengan menanamkan proses aktivitas bisnis kepada wirausaha bahwa menghubungi konsumen korporasi harus melewati berbagai cara hingga akhirnya mampu mencapai persetujuan atau transaksi. Usaha menghubungi konsumen korporasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu komunikasi lewat surat, menggunakan telepon, dan memanfaatkan pertemuan dengan konsumen. Selanjutnya ada menghubungi konsumen koperasi dapat dilakukan dengan cara berikut, yaitu yang pertama ada komunikasi lewat surat, yang kedua ada menggunakan telepon, yang ketiga ada presentasi, dan yang keempat ada negosiasi. Komunikasi lewat surat, korespondensi diperlukan dalam semua jenis penjualan. Semakin baik mutunya, semakin besar pula volume penjualannya. Cara ini dikenal sebagai direct mail, yang merupakan cara penjualan yang sangat efektif dan berkembang. Korespondensi atau pengiriman surat efektif untuk perkenalan dan pendahuluan. Jika korespondensi berhasil, maka akan ada pertemuan dengan konsumen, dan setelah pertemuan segera menulis surat untuk mengonfirmasikan apa yang telah dibicarakan dan melanjutkan negosiasi. Dan ada menggunakan telepon. Diperlukan keahlian untuk membujuk konsumen melalui telepon untuk bertemu. Oleh karena itu, diperlukan menggunakan teknik bertelepon yang berlatih untuk mengadakan kontak, membuat janji pertemuan, menjual lewat telepon. Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. A. Teknik mencairkan kekakuan. B. Menjaga perhatian. C. Memanfaatkan pertemuan sebesar-besarnya. D. Merencanakan pertemuan dengan konsumen. E. Mendengarkan konsumen. Selanjutnya ada presentasi. Menyampaikan pesan dalam presentasi secara tatap muka atau di hadapan orang banyak merupakan ujung tombak penjualan. Berhasil atau tidaknya penjualan sering ditentukan oleh baik tidaknya presentasi. Dan ada negosiasi. Setelah konsumen setuju melakukan transaksi, syarat dan ketentuan masih harus dirundingkan. Dua pihak yang terlibat dalam negosiasi mungkin punya sasaran yang berbeda. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rizky yang telah memaparkan materinya. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.